Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para pemirsa dimanapun Anda berada, pada sahabat-sahabatku, teman-temanku yang terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswi di IBN Tegal atau siapapun yang melihat video pada kesempatan hari ini. Saya akan menyampaikan tentang kuliah ilmu kalam, dan di sini ada buku ilmu kalam, pengarangnya Profesor Dr. Haji Abdul Razak MAG dan Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar MAG. Baik, saya akan menyampaikan pada bab yang pertama adalah tentang dasar-dasar Qur'ani dan sejarah kemunculan persoalan kalam. Yang pertama adalah dasar-dasar Al-Quran. Kenapa ada istilah ilmu kalam? Bagaimana asal usulnya ilmu kalam itu sendiri? Sebenarnya ilmu kalam itu adalah tidak jauh dengan istilah ilmu usuluddin. Sehingga dalam istilah lain, di buku ini dijelaskan bahwa ada ilmu kalam disebut sebagai ilmu usuluddin, ilmu tauhid, dan fiqhul akbar. Ada juga yang menamakan teologi Islam. Nah, untuk yang ilmu usuluddin ini disebut sebagai ilmu usuluddin karena ilmu kalam ini membahas tentang pokok-pokok agama. Usul itu maknanya pokok, karena aslun jamaknya usul, ya, usul itu banyak, sehingga pokok-pokok agama, usuluddin. Nah, pokoknya apa? Pondasi agama itu apa sih? Kita kan kenal dengan yang namanya rukun Islam dan rukun iman. Itulah pokok-pokok agama. Mulai kalau dari segi fikihnya, yang rukun Islam ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kalau kita lihat dari rukun iman, itu antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulih, ya. Rukun iman itu, ya, iman pada Allah, antu'mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih, wa bil qadril yaumil akhir, ya, hari qadar dan qadar dan hari akhir. Itu adalah dasar-dasar agama atau usuluddin, pokok-pokok agama. Jadi ilmu kalam itu berkutat pada hal itu, ya. Hal ini dalam sebuah hadis sudah diterangkan tentang hal itu, ya. Kemudian ada juga istilah ilmu tauhid, ya, la ilaha illallah. Karena konsep ketuhanan ini sangat riskan, sangat sensitif, ya, ketika dibahas dari agama manapun, ya, agama Islam, Nasrani, Yahudi, ketika membahas konsep ketuhanan itu sangat sensitif, menimbulkan gesekan-gesekan. Sehingga di sini ilmu kalam berbicara tentang hal itu, ilmu tentang tauhid, ya. Di dalam Al-Qur'an itu qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Sementara di luar konsep ketuhanan Islam itu ada yang mengatakan beranak dan tidak beranak. Ini dibahas tentang dalam konsep ilmu kalam ini dibahas tentang hal ini, sehingga nanti arahnya itu pada sesuatu yang mengarah pada kufur atau iman, begitu, ya. Ada juga istilah yang menyebutkan fiqhul akbar. Ini kalangan Imam Hanafi, ya, Abu Hanifah. Dikatakan bahwa fiqhul akbar itu maksudnya sebenarnya kajian fikih yang afiliasinya itu pada sesuatu yang bersifat tauhid, ya. Sehingga ada istilah fiqhul asghar. Kalau fiqhul asghar itu fikih yang berkaitan dengan ubudiyah, ya, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Itu dalam istilah. Adapun yang terakhir ada teologi Islam. Kalau teologi Islam itu muncul dari kalangan Yunani, ya, orang-orang Barat yang mengistilahkan teologi, ya, kajian-kajian tentang tentang ketuhanan dan sebagainya. Itu tentang ketuhanan, ya, tentang yang maha kuasa, tentang Tuhan. Oke, sekarang dasarnya, ya, dasar
adanya ilmu kalam ini ya. Kita akan bahas tentang dasar Qur'ani ya. Yang pertama, dalil-dalil yang perlu dipahami itu adalah Al-Qur'an ya. Sumber tentang kajian ilmu kalam itu sendiri itu adalah Al-Qur'an. Ya tadi saya katakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini menjadi bahan utama, kajian utama oleh seluruh agama ya, oleh seluruh agama, karena Tuhan didefinisikan itu berbeda-beda oleh masing-masing agama. Nah, yang perbedaan yang semacam itu bukan berarti kemudian menjadikan perselisihan di antara kalangan manusia ya, yaitu seharusnya tidak menjadi perdebatan yang khusus, karena mengkaji tentang ketuhanan itu mengkaji berdasar pada agama masing-masing terkait siapa Tuhan yang paling benar, siapa yang benar. Semua agama mengatakan Tuhannya sendiri yang paling benar. Islam pun harus mengatakan bahwa Tuhan Islam yang paling benar. Nasrani juga harus mengatakan bahwa Tuhan Nasrani yang paling benar. Ya, dalam konsep Islam mereka Tuhan mereka dianggap salah. Mungkin dalam konsep Nasrani pun itu kajian surat Al-Ikhlas ya, dilihat dari konteks dalam konteks Al-Quran ketika dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Kalau di dalam Al-Quran ayat yang lain itu juga ada pembahasan tentang misalkan begini, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka semua. Artinya apa? Apakah kemudian Allah memiliki tangan? Itu kan bukan ya. Nah, ini bagian dari kajian tentang ilmu kalam, sehingga ilmu ketuhanan. Kalau kemudian Allah itu memiliki tangan, berarti Tuhan Allah itu diserupakan dengan manusia. Nah, ini bagaimana? Nah, ini adalah kajian seputar tentang ilmu kalam. Nah, nanti di lain kesempatan saya akan merinci tentang kajian tentang ini ya. Saya dalam bab ini masih sebatas pengantar tentang kajian kalam ya, tentang kajian kalam, ilmu kalam. Sumber hukum ilmu kalam ya, itu yang pertama itu adalah Al-Quran ya, dari berbagai macam ayat-ayat itu menjelaskan tentang ilmu kalam, ilmu tentang ketauhidan atau ilmu tentang usuluddin tadi itu. Kemudian selain Al-Quran itu juga ada hadis. Tadi yang saya katakan di awal, ada hadis mengatakan tentang pembahasan rukun iman dan rukun Islam itu ya. Jadi hadisnya panjang sekali, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Saya tunjukkan ini dalam kitab bukunya Rosyan Anwar itu dijelaskan, ini hadisnya panjang sekali ya. Hadisnya panjang sekali. Saya ringkas terangkan bahwa ceritanya ada seorang laki-laki yang datang di majlis Rasulullah waktu itu, ada para sahabat juga, bertanya tentang apa yang dimaksud dengan rukun Islam. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan Islam itu ya melaksanakan membaca syahadat ya, melakukan sholat, haji dan seterusnya, rukun Islam itu. Terus apa yang dimaksud dengan iman? Iman itu ya antumina billahi wa malaikatihi dan seterusnya ya. Iman itu adalah percaya kepada Allah, pada kitab Allah, kepada Rasul, qadar dan hari akhir. Itu dijelaskan tentang hal itu. Kemudian apa yang dimaksud ihsan? Nah, ini ihsan yang terakhir ya. Ihsan itu adalah menyembah kepada Allah seakan-akan kamu itu melihat Allah. Kalau kamu tidak yakin, tidak bisa melihat Allah, bahwa kamu harus yakin bahwa Allah itu melihat Anda. Ini ihsan. Kemudian lanjut di hadis itu ya, membahas tentang hari kiamat. Apa ya Allah, hari kiamat itu apa ya? Kata Nabi, kamu yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya, gitu kan ya. Artinya yang bertanya itu tidak, yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya apa? Nabi Muhammad ini tidak tahu tentang hari kiamat, tetapi malaikat seorang laki-laki tadi itu Rasulullah hanya menyebutkan tanda-tanda hari akhir itu ya.
yang dimana hari-hari tanda-tandanya disebutkan di dalam hadis itu adalah ada apabila seorang hamba melahirkan majikannya. Seorang hamba melahirkan majikannya. Artinya apa? Seorang hamba itu sudah mulai berani menyuruh orang tuanya, ya. Hari itu salah satu tanda hari kiamat. Jadi dalam hadis itu Rasulullah menjelaskan tentang konsep ketauhidan, ya, mulai dari rukun iman, rukun Islam. Kalau rukun Islam itu kalau dalam konteks Hanafiyah itu kan disebut dengan fiqhul ashar itu, ya, sehingga masuk semuanya di dalam hadis itu, ya, tentang ilmu usuluddin, tentang fikih sebenarnya juga masuk, ya, tentang ihsan itu kan juga konsep kebaikan, ya, itu juga masuk di sini semua, sehingga berujung pada hari kiamat, ya, hari kiamat. Oke. Itu sumber hukum Islam, ya, ketika kita mengkaji tentang ilmu kalam. Yang selanjutnya adalah ada yang nomor 3, ya. Ya, tadi yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah pemikiran manusia, atau dalam konteks lain dalam bahasa itu adalah ijtihad. Ya, jadi ijtihad itu salah satu hasil dari hasil hukum Islam yang dibuat oleh manusia. Artinya apa? Ketika menjumpai sebuah ayat yang tidak bisa ditafsiri, tidak bisa dijelaskan secara, ya, konkret, ya, di hadis pun tidak bisa menjelaskan ayat itu, maka pemikiran Islam di sini dalam konteks adalah ijtihad itu berperan di sini, ya. Ya, saya contohkan tadi ada yadullahi fawqa aydihim itu tadi, ya, tangan Allah di atas tangan mereka semua. Nah, kalau dimaknai secara zahir, secara tekstual, ini mengatakan bahwa Allah itu memiliki tangan, ya, sebagaimana tangan manusia atau tangan hewan dan lain sebagainya. Ini adalah ayat mutasyabihat, ayat yang masih membutuhkan yang namanya penafsiran secara kontekstual. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa yadun di situ adalah dimaknai sebagai kekuasaan. Nah, ini dalam konteks seperti ini perlu yang namanya ijtihad, perlu yang namanya pola pikir yang matang, ya, untuk menghasilkan sebuah tafsir yang tidak tidak menyimpang 100%, tapi tidak menghilangkan substansinya. Kemudian itu, ya, yang ketiga. Yang keempat adalah insting, ya. Insting itu kekuatan hati, ya, kekuatan hati untuk menemukan sebuah kebenaran. Ini biasanya dilakukan oleh para orang-orang sufi, ya, orang-orang yang sedang merenung diri di Gua Hiro ataupun di mana, ya. Ini dalil hukum Islam. Oke, itu adalah orientasi tentang ilmu kalam. Sekarang sejarah kemunculan ilmu kalam, ya. Kenapa ada ilmu kalam, gitu, ya? Ilmu kalam itu sejatinya berawal dari peristiwa pembunuhan Sayyidina Utsman. Jadi ceritanya Sayyidina Utsman itu dalam kepemimpinannya itu ada beberapa orang yang tidak setuju, kemudian dibunuh itu Utsman bin Affan. Nah, kemudian khalifah berganti kepada Sayyidina Ali. Nah, ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi khalifah, ternyata ada orang yang tidak setuju, ya, banyak sahabat yang tidak setuju tentang kepemimpinan Ali. Nah, suatu ketika Ali itu disuruh untuk menuntut kematian Utsman, ya, untuk kematian Utsman. Nah, disinilah mulai ada perseteruan antara kubu Ali dengan yang menginginkan supaya ada keadilan di atas pembunuhan Utsman itu, yaitu kubunya Muawiyah. Jadi ada Ali dan ada Muawiyah. Ini kemudian berseteru pendapat, ya, berseteru pendapat. Nah, singkat cerita Ali itu sebenarnya sudah menang, ya, dalam hujahnya itu Ali sudah menang. Namun atas permintaan kubu Muawiyah yang harus diselesaikan secara tahkim, secara bijaksana, akhirnya Ali pun menyetujui atas keinginan kubu Muawiyah, ya, kubu Muawiyah. Tetapi ada kelompok yang tidak setuju dengan keputusan Ali yang menyerahkan
kasus Utsman ini dibawa ke dalam majelis tahkim. Ada yang tidak setuju ya, yang tidak setuju dengan Ali ini kemudian membentuk sebuah aliran golongan sendiri yang disebut dengan golongan Khawarij, artinya orang-orang yang keluar dari Sayyidina Ali. Nah, kemudian ada orang yang tidak mendukung Ali dan tidak mendukung Khawarij, itu disebut kaum Murji'ah ya, Khawarij dan Murji'ah, dua ini. Nah, dari dua ini kemudian muncul berbagai macam aliran. Ada aliran Mu'tazilah, kemudian muncul lagi Qadariyah, Jabariyah, dan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan aliran-aliran lain sebagainya ya. Oh ya, untuk kubu yang mendukung Ali itu disebut sebagai aliran Syiah ya. Jadi saya ulangi, yang keluar dari barisan Ali, tidak setuju dengan tahkim, itu disebut sebagai Khawarij. Kemudian yang tetap mendukung setia kepada Ali disebut Syiah. Nah, yang tidak mendukung Syiah dan tidak mendukung Khawarij ini namanya Murji'ah ya. Kemudian dari Murji'ah ini perbedaan pendapat ya, dari Murji'ah dan Khawarij ini kemudian nanti muncul yang namanya Mu'tazilah. Dari Mu'tazilah kemudian terus menerus ada aliran Qadariyah, Jabariyah, dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Nanti satu persatu saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, secara umum konsep Khawarij ini kemudian mencetuskan gagasan tentang ketauhidan, bahwa Khawarij menganggap Sayyidina Ali itu termasuk orang yang berbuat dosa besar sehingga dia dihukumi sebagai orang kafir. Wah, ini orang Khawarij itu mengatakan demikian. Ali itu yang sebenarnya sudah menang hujahnya ya, hujahnya di dalam tahkim, tanpa harus tahkim itu sudah menang, tanpa harus dibawa ke medan majelis tahkim, itu Ali sudah menang ya, sudah menang dalam sebuah perdebatan politik pada waktu itu ya. Kemudian akhirnya tetap dibawa ke tahkim ya. Ini peristiwa ini disebut dalam peristiwa perang Siffin. Silakan Anda baca tentang sejarah seluk-beluknya perang Siffin itu. Kemudian orang-orang Khawarij mengatakan bahwa Ali itu termasuk orang yang melakukan dosa besar dan dihukumi kafir. Sementara orang yang Murji'ah itu tidak buru-buru mengatakan Sayyidina Ali itu orang yang kafir. Tetap Sayyidina Ali itu tetap orang yang mukmin, tapi dia melakukan dosa besar. Nah, itu ya. Itu orang Murji'ah. Kemudian orang yang Mu'tazilah itu tidak sepakat dengan Murji'ah dan tidak sepakat dengan Khawarij. Maka orang Mu'tazilah itu mengatakan bahwa yang dalam konteksnya Ali itu ya tadi ya, itu ya, Ali itu ya tidak bukan orang kafir dan bukan orang yang berdosa besar ya. Orang yang berdosa besar, orang yang melakukan dosa besar itu bukan kafir dan bukan mukmin. Maaf ya, Mu'tazilah itu orang yang melakukan dosa besar itu ya tidak dianggap kafir dan tidak dianggap mukmin, sehingga istilah kerennya dari orang Mu'tazilah itu adalah al-manzilah bainal manzilatain, posisi di antara dua posisi, tidak mukmin dan tidak kafir. Maka dia mau masuk kemana? Ini juga sebenarnya ajaran yang membingungkan ya, sesat juga ini ya, tidak tahu arahnya kemana. Ini aliran Mu'tazilah. Kemudian ada aliran Jabariyah dan Qadariyah. Nanti di hari kesempatan yang lain saya akan menyampaikan tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah. Oke, demikian pengantar kuliah tentang ilmu kalam ya, sebagai pertemuan pertama untuk menjelaskan orientasi ilmu kalam. Untuk selanjutnya sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.